Kali ini saya akan mencoba untuk menyajikan pelatihan membuat video pembelajaran animasi menggunakan PowerPoint angkatan kelima yang diselenggarakan oleh eguru.id oleh Suharningsih. Materi yang akan disajikan adalah pidato. Untuk itu, marilah kita memahami apa arti berpidato. Pengertian berpidato adalah merupakan salah satu wujud kegiatan berbahasa lisan yang memerlukan dan mementingkan ekspresi, gagasan, dan penalaran. Didukung oleh aspek non-bahasa seperti ekspresi wajah, kontak pandang, dan intonasi suara. Adapun kriteria berpidato sebagai berikut. Isinya sesuai dengan kegiatan yang sedang berlangsung. Isinya menggugah dan bermanfaat bagi pendengar. Isinya tidak menimbulkan pertentangan sara. Isinya jelas. Isi pidato benar dan objektif. Bahasa yang dipakai mudah dipahami. Dan bahasa yang disampaikan secara santun, rendah hati, dan bersahabat. Adapun tujuan orang berpidato antara lain untuk menyampaikan informasi, mempengaruhi khalayak ramai, dan menghibur atau memotivasi. Adapun metode dalam berpidato, 1. Metode impromptu atau spontan. 2. Metode menghafal. 3. Metode naskah. 4. Metode ekstemporan ataupun catatan kecil. Untuk selanjutnya, di dalam berpidato ada 3 tata tertib dan etika dalam berpidato. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sajian isi, yang ketiga penutup. Yang dimaksud dengan pembukaan berisikan tentang sapaan kepada pihak-pihak yang diundang ataupun yang hadir dalam suatu acara. Tertib yang kedua adalah sajian isi, merupakan hasil penjabaran gagasan pokok yang akan disampaikan dalam berpidato. Sedangkan tertib yang ketiga adalah penutup. Penutup pidato berisi penyegaran kembali gagasan pokok yang telah dipaparkan dalam sajian isi. Sebelum berpidato, ada baiknya kita menuliskan naskah pidato terlebih dahulu. Adapun tujuannya menulis naskah pidato pada hakikatnya adalah menuangkan gagasan ke dalam bentuk bahasa tulis yang siap dilisankan. Pilihan kosakata, kalimat, dan paragraf dalam menulis sebuah pidato sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan kegiatan menulis naskah yang lain. Situasi resmi atau kurang resmi akan menentukan kosakata dalam menulis pidato. Selanjutnya, setelah kita menulis naskah pidato,
maka naskah tersebut haruslah kita sunting terlebih dahulu. Nah, apa yang disunting? Yang disunting adalah 1. Isinya harus dicermati kembali apakah telah sesuai dengan tujuan berpidato. Apakah sesuai dengan calon pendengar dan sesuaikah dengan kegiatan yang digelar. Kedua, apakah benar isi pidato tersebut? Apakah isi pidato tersebut representatif dan mengandung informasi yang relevan dengan konteks pidato? Untuk suntingan naskah pidato berikutnya adalah penyuntingan terhadap bahasa diarahkan kepada pilihan kosakata, kalimat, dan paragraf. Ketepatan pilihan kata, kalimat, dan satuan-satuan gagasan dalam paragraf. Yang kedua, penalaran dalam naskah pidato juga disunting untuk memastikan apakah isi dalam naskah pidato telah dikembangkan dengan menggunakan penalaran yang tepat, misalnya dengan pola induktif, deduktif, atau campuran. Langkah selanjutnya adalah setelah kita menyunting naskah, kemudian kita menyempurnakan naskah pidato. Penyempurnaan dapat dilakukan dari aspek bahasa, yaitu dengan menggantikan kosakata yang lebih tepat, menyempurnakan kalimat dengan memperbaiki struktur dan gagasannya, penyempurnaan paragraf, dan penambahan kalimat, penyempurnaan kalimat, atau penghilangan kalimat yang tidak sesuai. Kemudian dari tempo, dinamik, dan warna suara. Keberhasilan sebuah pidato banyak bergantung pada penguasaan orang yang berpidato terhadap tempo, dinamik, dan warna suara. Adapun yang dimaksud dengan tempo dapat diartikan cepat, lambatnya pengucapan, tidak berbicara terlalu cepat, atau sebaliknya. Yang kedua, dinamik adalah berkaitan dengan keras lembutnya suara, artinya suara tidak datar dan perlu diupayakan ada penekanan terhadap suatu kata atau kalimat tertentu. Sedangkan warna suara adalah berkaitan antara kata yang diucapkan dengan suasana hati, misalnya suasana gembira, sendu, sedih, atau hikmat, sesuaikan dengan tujuan mata acara yang ditetapkan. Demikianlah isi materi tentang berpidato. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.